Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmi dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari Rabu ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, ya. Maka ini menunjukkan sebuah keutamaan yang luar biasa terkait tentang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu keutamaan atau memiliki keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Dzulhijjah juga termasuk bulan yang diharamkan atau artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama 3 bulan lainnya, sehingga menjadi 4 bulan yang dimuliakan setelah bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana 12 bulan ini sudah diciptakan oleh Allah pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan Hijriah yang kita kenal atau bulan-bulan Qamariyah ini adalah bulan-bulan yang sudah usianya seperti bumi dan langit. Usianya sudah tua. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya. Kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan yang sudah lama sekali, sudah tua usianya. Bahkan tuanya seperti pada saat tadi, mulainya sama, ya. Pada saat diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, artinya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Berarti 12 bulan diambil 5, 4 bulan yang diharamkan dan tambah 1 bulan Ramadan. Jadi sisa bulan yang lain ya termasuk bulan mulia juga. Cuma beribadah di 5 bulan ini termasuk 4 bulan, maka ibadahnya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan beribadah di bulan-bulan selain bulan-bulan ini. 4 bulan ini adalah 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, tambah bulan Ramadan. Berarti selainnya bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Syawal. Ini selainnya, Maka barang siapa yang beribadah di 4 bulan ini ditambah dengan bulan Ramadan tadi, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya pun dilipat gandakan. Maka ini termasuk bagian dari keistimewaan bulan Dzulhijjah secara umum. Keistimewaan bulan Dzulhijjah secara umum termasuk salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi 2 bulan berturut-turut nih. Dari bulan Dzulqa'dah berarti 3 bulan. Sekarang kita sudah masuk Dzulhijjah, berarti 2 bulan ke depan Dzulhijjah, Muharram, ini 2 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk semakin bertakwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terkait khususnya sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang keutamaan, ya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Ada seorang ulama, ya, yang bernama Utsman An-Nahdi rahimahullah, ya, seorang ulama, ya, tabi'in atau tabi'in, ya. Beliau mengatakan, kanu yu'adzibuna 13 ashril akhir. Ya. 13. Dahulu para ulama salaf berarti sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka senantiasa mengagungkan 13, 10 hari. Jadi 10 harinya ada 3. Jadi 10 hari, ya, 10 hari yang diagungkan. Ya. Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para sahabat, tabi'in, mereka sangat mengagungkan bulan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian wal ashril awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari luar biasa nih, perhatikan, ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wal ashril awal min Muharram, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Ini perhatikan nih, ya. Dahulu para ulama salaf sangat atau mengagungkan 10 hari. 3 hal dari 10 hari, 3 perkara. Ya, 3 waktu, ya. Yang pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, 10 hari pertama bulan Muharram, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ulama juga demikian, ya, mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Ini keutamaan yang pertama nih. Ya, Haikal, ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dijadikannya sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. Dalilnya surat Al-Fajr. Apa ayat pertama? Wal fajr walayalin ashar wasyafa'i wal watar. Ya. Wal fajr, demi waktu fajar subuh. Apa yang dimaksud dengan al-fajr, waktu subuh? Ya, para ulama, para sahabat, ahli tafsir, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan wal fajru, yakni fajru yaumin nahr, yaitu fajar atau salat subuh pada hari nahr. Pada hari nahr berarti apa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Maka demi waktu subuh. Subuhnya adalah yang dimaksud adalah subuh pada hari 10 Dzulhijjah. Yaitu sebelum sholat Idul Adha. Ya. Walayalin ashar, yang dimaksud dengan walayalin ashar adalah apa? Al-ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini sebagaimana, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Dan juga Imam Ahmad radhiyallahu an atau rahimahullah, beliau mengatakan, yang meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ashar, ini terkait tentang ayat di dalam tafsir, ya, Ibnu Katsir, di bawahnya dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ashar ashrul adha. Sesungguhnya yang dimaksud dengan walayalin ashar, 10 malam, adalah apa? Ashrul adha, yaitu 10 hari pertama bulan
Hijjah atau 10 hari pertama Adha, Idul Adha, ya. Wal witru yauma Arafah. Dan yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watar itu witer. Apa? Yang dimaksud dengan witer adalah yaumu Arafah. Karena yaumu Arafah pada tanggal 9 dan 9 itu hari ganjil, tanggal ganjil 9. Wasyaf'u dalam Al-Fajr kan apa? Walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Kalau hari yang ganjil tadi apa? Yaumu Arafah. Kenapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ganjil. Kemudian wasyaf'i yaumun nahar. Dan asyaf yang genap, apa itu yang genap? Yaumun nahar, yaitu hari nahar. Hari di mana disembelihnya hewan kurban atau hari di mana sholat Idul Adha. Itu pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Kan genap 10, ya kan? Makanya wasyaf'i yaumun nahar. Yang dimaksud dengan hari yang genap adalah 10 Dzulhijjah, yaitu apa? Yaumun nahar. Disebut dengan yaumun nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan hambanya atau umatnya untuk memperbanyak tasbih, tahlil, takbir, dan tahmid. Ini ya. Jadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini disunahkan untuk kita memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, takbiran. Ini yang dimaksud dengan takbir mutlak. Karena takbir ada dua. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai sebelum sholat Idul Adha. Bebas, ini namanya, waktunya bebas. Mutlak namanya bebas. Mau siang hari, sore hari, di dapur, ya, di kantor, di sekolahan, di masjid, di kelas, di jalan. Bebas. Mau di ladang, di sawah, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini sunnah yang ditinggalkan oleh manusia. Kebanyakan kaum muslimin meninggalkan sunnah ini. Padahal para sahabat, mereka ketika melewat pasar, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Umar, ketika sedang masuk pasar, melewati pasar, maka Abdullah bin Umar, mereka bertakbir dengan para sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian apa? Penghuni pasar atau para penjual di pasar, mereka pun ikut bertakbir bersama sahabat Abdullah bin Umar. Ya, menghidupkan sunnah. Ya, dan sunnah takbir mutlak ini kebanyakan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka hanya takbir muqayyad. Yang kedua apa? Takbir pada saat tanggal 10 Dzulhijjah, mulai dari zuhur, sholat zuhur, sampai tanggal 13 atau hari tasyrik 13 Dzulhijjah setelah sholat asar. Karena takbir muqayyad berarti takbirannya setelah sholat wajib. Mulai dari sholat zuhurnya, ya, karena paginya sholat Idul Adha. Nah, mulai dari zuhurnya tadi, mulai dari zuhur tanggal 10 Dzulhijjah, takbir setelah sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Sampai tanggal 13 tanggal 13 Dzulhijjah setelah sholat asar. Ini takbir muqayyad, ya. Maka ini ya perlu diperhatikan, ya. Disunahkan untuk takbir mutlak mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai sebelum sholat Idul Adha. Dan takbir muqayyad mulai dari 10 Dzulhijjah setelah sholat zuhur sampai 13 Dzulhijjah setelah asar. Ya. Ini waktu, ya. Dan kebanyakan kaum muslimin mereka lalai tidak memperbanyak takbir mutlak dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai sebelum sholat Idul Adha. Ya, para sahabat mereka bertakbir, maka kita senantiasa mengamalkan ini. Ya,
melatih diri ya untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah beramal solih di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal di waktu-waktu yang lain. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud, Imam Muslim, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhil ayyam, yakni ayyamal 'ashri, yakni ayyamal 'ashr min Dzulhijjah." Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya barang siapa yang beramal soleh, beramal kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka amalan ini lebih dicintai oleh Allah daripada beramal soleh di bulan-bulan lainnya atau di hari-hari lainnya. Sampai ada sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Apakah tidak mengalahkan pahala jihad? Apakah beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan pahala jihad fi sabilillah? Coba bayangkan. Apa kata Rasul? Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan berjihad di jalan Allah pun masih kalah pahalanya dibandingkan dengan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada apa? Pahala berjihad di jalan Allah. Padahal kita tahu jihad di jalan Allah itu pahalanya luar biasa. Merupakan dzirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan di dalam Islam adalah berjihad melawan musuh-musuh Allah. Ya, melawan musuh-musuh Allah. Tapi ketika beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah. Ya, maka ini keutamaan bagi kita umat Nabi Muhammad akhir zaman yang belum ada kewajiban untuk berjihad. Tapi apa? Besok di catatan buku catatan amal kita akan tercatat, oh ini amal soleh yang pahalanya lebih baik daripada jihad. Ini keutamaan kita. Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa kecuali, ya ini kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'. Kecuali orang yang mereka keluar berjihad dengan modal sendiri dan dia tidak kembali. Artinya apa? Mati syahid, baru satara, baru sama pahala beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, baru sama pahalanya dengan orang yang dia keluar berjihad di jalan Allah, ya dirinya keluar ikut berjihad dan modal sendiri. Kemudian tidak kembali, artinya mati syahid, maka pahalanya setara. Baru setara. Coba bayangkan. Ya. Dengan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apa saja? Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, tilawah Al-Qur'annya, zikir pagi petangnya, takbirnya, dan seterusnya, menolong orangnya, birrul walidain, ya, menengok orang yang sakit, dan seluruh amal soleh lainnya, maka setara pahalanya dengan orang yang mati syahid. Ya, paham? Ya, Masya Allah. Ini kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, utamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling utama, 10 hari yang paling suci, dan 10 hari utama yang paling agung. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, yakni ashri Dzulhijjah. Ya, rawahul Bazzar, hadisun sahih. Hari-hari yang paling utama
di dunia. Loh, hari-hari yang paling utama di dunia itu apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Kita semua sekarang berada di 10 hari pertama atau hari-hari yang paling utama, paling mulia di dunia. Ya, hari-hari yang paling utama di dunia itu apa? Bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'zamu ajran wala a'zamu ajran min khairi ya'malahu fi ashril adha." Tidak ada suatu amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada suatu amalan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada beramal kebaikan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya harinya hari yang paling suci dan pahala-pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat besar, ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah di dalamnya terdapat hari Arafah, hari yang mulia. Ya. Di mana hari Arafah atau orang-orang yang ibadah haji tidak sah haji mereka kalau mereka tidak wukuf di Arafah. Ya. Maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah, termasuk daripada rukun haji adalah wukuf di Arafah. Kemudian apa? Puasa Arafah pahalanya dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Coba bayangkan, ya. Shaumu Asyura yukaffirus sanatal madiyah. Adapun puasa Asyura berarti puasa 10 Muharram. Itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau puasa 10 Muharram hanya dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wa shaumu Arafah yukaffirus sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Adapun puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang insya Allah besok jatuh pada hari Kamis, ya. Kamis besok, ya. Maka apa? Dapat menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sia-siakan ini, ya. Berpuasa di hari Arafah, ya. Rawahun Nasa'i haditsun sahih. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang ke-6 adalah di dalamnya terdapat Yaumun Nahar. Ini ya, Yaumun Nahar. Yaitu di dalamnya terdapat hari penyembelihan hewan kurban. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna a'dhamal ayyam 'indallah tabaraka wa ta'ala Yaumun Nahar." Satu hari yang paling mulia di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa satu hari itu? Apa? Yaumun Nahar, yaitu hari Nahar. Ini satu hari yang paling mulia. Kalau 10 hari 10 harinya, 10 hari yang paling mulia. Nah, sekarang diperas menjadi satu hari. Apa satu hari yang paling mulia di dunia? Adalah Yaumun Nahar. Kalau malam yang pertama, malam yang paling mulia apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi malamnya malam Lailatul Qadar. Satu malam yang paling mulia di dunia hanya malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya, satu hari yang paling mulia apa? Yaumun Nahar. Itu apa? Hari penyembelihan hewan kurban. Jadi harus tahu ya, malam yang paling mulia di antara seluruh malam-malam dunia adalah malam Lailatul Qadar. Sedangkan siang harinya, hari yang paling mulia, satu hari yang paling mulia di antara hari-hari di dunia adalah apa? Yaumun Nahar, yaitu hari pada saat menyembelih hewan kurban, itu apa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Maka sangat-sangat dianjurkan menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha. Kalau tidak ada kondisi darurat, jangan sampai diakhirkan tanggal 11, jangan. Paham? Ya, karena sangat utama sekali. Hari yang paling mulia di dunia. Satu hari yang paling mulia. Maka syukur-syukur kalau bisa, kalau tidak ada kondisi darurat, tidak hujan, nyembelihnya pada saat tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha.
Ya. Kenapa? Karena keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terkumpulnya pokok-pokok ibadah. Dalam 10 hari pertama Dzulhijjah berkumpul amalan-amalan pokok. Yang pertama sholat wajib jelas, ya enggak? Karena setiap hari kan kita sholat wajib 5 kali, 5 waktu. Maka di 10 hari pertama terdapat sholat wajib 5 waktu. Di 10 hari pertama disunahkan boleh puasa, sunnah. Boleh puasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah boleh setiap hari. Jadi tanggal 1 puasa, 2 puasa, 3 puasa, tanggal 4 Dzulhijjah puasa, sampai tanggal 9 boleh. Selama 9 hari berpuasa boleh. Ya. Atau mungkin hari Seninnya, hari Kamisnya, atau mungkin di Daud boleh. Nanti tanggal 1 sekarang puasa, besok buka, besok lagi puasa boleh. Maka yang jangan dilupakan yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yaitu puasa Arafah. Kemudian apa? Bersedekah. Ya, kemudian menyembelih hewan kurban. Ini kan menjadi amalan menjadi satu di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian apa? Ibadah haji dimulai dari tanggal 9, tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah sampai 10, loh kan berarti masih di 10 hari pertama. Meskipun nanti secara ininya runtutan atau rangkaian ibadah haji sampai hari tasyrik gitu. Tapi kan 10 hari pertama sudah termasuk bagian dari ibadah haji mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik, ya. Maka di sini yang terakhir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berkumpul pokok-pokok ibadah. Yaitu apa? Salat wajib, puasa sunnah, ya, puasa Arafah, ya, Yaumun Nahr, hari penyembelihan hewan kurban, kemudian ibadah haji dan amal-amal yang lainnya, ya. Maka hendaknya bagi kita seorang muslim yang cerdas, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan kita bersemangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka begitu juga pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita juga harus bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 10 hari pertama merupakan hari yang paling utama, hari yang paling mulia, hari di mana amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya lebih besar daripada pahala jihad fisabilillah dan setara dengan orang yang mati syahid. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.